और फिर एक दिन उठेगा ही नहीं। क्या रास्ता है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, Halo guys, dimanapun kalian berada, saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama saya Klik Cinema TV. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film India yang berjudul Tata Hastu. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini mengisahkan tentang perjuangan seorang ayah untuk menyelamatkan anaknya dari sakit yang dideritanya. Dia bahkan harus dipenjara dan bahkan ingin mengakhiri hidupnya demi memberikan jantung kepada anaknya. Penasaran dengan filmnya? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan hiruk-pikuknya pegawai rumah sakit yang sedang menangani seorang anak. Dan diketahui anak itu bernama Gaurav. Anak pertama dari pasangan suami istri bernama Raffi yang diperankan oleh Sanjay Dutt. Dan istrinya bernama Saru yang diperankan oleh Amisha Patel. Terlihat kegelisahan terus menghantui keduanya karena Gaurav adalah satu-satunya anak yang mereka miliki. Di saat yang bersamaan, pegawai rumah sakit disibukkan dengan kedatangan seorang pasien. Pasien itu bernama tuan suami, ketua dari sebuah partai yang sedang berkuasa saat ini. Kemudian keesokan harinya terlihat Gaurav telah sembuh dari sakit dan bersiap ke sekolahnya. Namun seketika itu juga Gaurav mengalami gangguan di perutnya. Dia meminta agar ayahnya memberitahu kepada gurunya tentang kondisi kesehatannya. Sebelum pergi, Raffi berpesan kepada istrinya agar lekas membawa Gaurav untuk diperiksa dan jika ada sesuatu yang terjadi segera hubungi dirinya. Scene berganti di mana Raffi merupakan seorang buruh di sebuah perusahaan. Sudah sekitar 11 tahun Raffi bekerja di perusahaan tersebut. Namun dedikasi dan pengorbanannya tidak sebanding dengan upah yang dia terima. Hal yang sama juga dirasakan oleh para sahabatnya. Bahkan salah seorang dari mereka sempat diusir oleh istrinya karena selalu pulang larut malam. Hingga di suatu kesempatan, terlihat Gaurav sedang mengikuti pertandingan kriket di sekolahnya. Raffi dan Saru juga tidak ketinggalan dalam pertandingan tersebut dan terus memberi support kepada anak mereka. Sesaat setelah berhasil memukul bola, Gaurav pun berlari, namun tak berselang lama terlihat ia mengerang kesakitan sambil memegang dadanya. Tanpa putus asa dia terus berlari, tetapi akhirnya dia jatuh dan terkapar di atas tanah. Melihat peristiwa tersebut, Raffi segera berlari menemui anaknya. Kemudian Gaurav dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Setelah melakukan pemeriksaan, Dr. Tina menjelaskan bahwa Gaurav mengalami masalah pada jantungnya dan berakibat fatal terhadap hatinya. Dr. Sin berkata bahwa kini hati Gaurav sangat lemah. Oleh karena itu harapan untuk hidup sangatlah tipis. Mendengar apa yang dikatakan dokter, Saru sangat terpukul dan menangis histeris di pelukan suaminya. Raffi tetap berusaha kuat dan bertanya berapa lama Gaurav akan bertahan hidup dan apa yang harus mereka lakukan. Sang dokter berkata bahwa Gaurav tidak akan bertahan lama dan akan tiba waktunya dia tidak akan bangun lagi. Oleh karena itu selama masih hidup, buatlah dia bahagia. Karena setelah itu, kamu tidak akan berbuat apa-apa lagi. Raffi lalu bertanya apakah ada cara lain untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Dokter Tina berkata bahwa satu-satunya cara adalah transplantasi jantung. Dan Gaurav beruntung karena ada salah satu pasien yang telah mendonorkan seluruh organ tubuhnya termasuk jantungnya. Namun untuk biaya operasi sangatlah mahal, tetapi jika Anda sanggup membayarnya, maka Anda akan melihat Gaurav selamat dari kematiannya. Sejenak Raffi tertegun mendengar besar bayarannya. Namun demi keselamatan sang anak, Raffi pun menyanggupinya. Ravi, naik hospital छोड़ना, naik dokter. Di sisi lain, ada seorang wakil ketua partai sedang mencari seorang pendonor jantung untuk ketua partai bernama Tuan Suami.
Pria itu berkata bahwa pemerintahan ini akan hancur jika tuan suami tidak terselamatkan. Di tempat lain, Raffi harus bersusah payah mendapatkan pinjaman. Dia mendatangi salah seorang rekan kerjanya untuk meminta bantuan. Namun karena dia juga mengalami kesulitan, akhirnya Raffi pulang dengan tangan hampa. Tidak putus asa, Raffi mendatangi kantor perusahaan tempat di mana dia bekerja. Di sana Raffi meminta bantuan seorang wakil manajer perusahaan, namun pria itu berkata bahwa perusahaan tidak mungkin memberi pinjaman uang sebesar itu. Tetapi karena demi pengobatan Gaurav, pria tersebut akan berusaha membicarakan hal tersebut kepada manajer perusahaan. Para rekan kerjanya merasa sangat prihatin terhadap penderitaan Raffi. Mereka bahkan mengancam akan melakukan demonstrasi besar-besaran kepada pimpinan perusahaan agar manajer perusahaan membayar pengobatan Gaurav. Di kamar pasien, terlihat Saru sedang menemani putranya. Sesaat kemudian datanglah Raffi. Melihat kedatangan ayahnya, Gaurav selalu meminta agar segera membawanya pulang ke rumah mereka karena dia ingin selalu berada di dekat ayahnya. पापा आप आ गए। मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। Mendengar apa yang dikatakan anaknya, Raffi merasa sangat terpukul lalu meninggalkan mereka. Saru yang mengetahui perasaan suaminya segera menemui Raffi. Di tempat itu mereka saling menguatkan dan berusaha mencari cara agar Gaurav terselamatkan. Kemudian Raffi bersama seorang rekan kerjanya kembali mendatangi kantor perusahaan. Wakil manajer berkata bahwa perusahaan hanya bisa memberikan 1/4 dari permintaan. Tetapi dengan syarat Raffi harus mengabdi di perusahaan selama 12 tahun. Dan mengambil 4 jam lembur tiap harinya serta gajinya dipotong sebesar 10%. Raffi yang tak tahu harus berbuat apa, akhirnya secara terpaksa menandatangani perjanjian tersebut. Walaupun sempat dilarang oleh sahabatnya. Selanjutnya Raffi kembali menemui salah seorang staf perusahaan dan menanyai kepastiannya. Namun pria itu berkata bahwa proses pencairan hanya bisa dilakukan 1 minggu lagi. Merasa tidak puas, Raffi langsung menemui manajer perusahaan. Pria itu berkata bahwa perusahaan akan segera melakukan pencairan. Tetapi dengan syarat Raffi harus menunjukkan surat keterangan sakit. Di rumah sakit, Dr. Sin berkata kepada Dr. Tina bahwa Raffi tidak akan sanggup membayar biaya operasi anaknya. Oleh karena itu, dia berencana untuk memulangkan Raffi pada sore harinya. Dan hati yang telah didonorkan akan diberikan kepada tuan suami. Mendengar itu, Dr. Tina merasa sangat sedih dan meminta agar diberikan waktu tambahan. Namun Dr. Sin tetap berkelit. Menurutnya sesuai aturan mereka hanya diberi waktu 2 hari. Dan jika Raffi tidak mampu membayarnya, maka jantung akan diberikan kepada orang lain. Saat kemudian datanglah Raffi. Dia meminta agar anaknya segera dioperasi karena besok paginya dia akan menyetor uang tersebut. Dr. Sin tak keberatan jika Raffi melunasi kewajibannya. Namun jika tidak, maka Gaurav akan dipulangkan malam harinya. Dan jantung yang sudah disiapkan akan diberikan kepada orang lain. Mendengar apa yang dikatakan oleh Dr. Sin, Raffi semakin bersedih. Dia memohon agar anaknya dibebaskan dari seluruh biaya operasi, karena sampai pada saat ini dia belum bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Dr. Sin tidak bisa memastikan hal itu, karena para dokter yang lain tidak mungkin bekerja secara gratis. Dia juga sekali lagi memperingati Raffi agar segera melunasinya. को डिस्चार्ज करे न करे उसे बचाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पैसों का इंतजाम करो, हो जाएगा। Raffi kini berada dalam situasi yang sangat sulit. Setelah segala usahanya sia-sia saja, dia sekali lagi menanti kedatangan Dr. Sin. Dengan nada memohon, dia meminta agar anaknya segera dioperasi. Namun tetap saja Dr. Sin menolaknya. Merasa putus asa, Raffi mengancam Dr. Sin dan menyandra orang-orang yang berada di dalam rumah sakit. Raffi berkata bahwa dia akan membebaskan mereka jika anaknya segera dioperasi. Sementara itu, salah seorang wanita yang disandranya sedang hamil tua dan hampir melahirkan. Ternyata wanita itu adalah istri dari seorang polisi. Sedangkan suaminya yang sedang berada di luar rumah sakit merasa khawatir akan keselamatan istrinya. Tidak berselang lama, datanglah seorang wakil komisaris bernama Ruin yang ditugaskan untuk mengatasi Raffi.
Pria tersebut lalu memerintah para sniper agar mencari posisi untuk menembak Raffi. Kemudian pria itu menelpon Raffi dan menanyakan tujuan dia melakukan semuanya ini. Raffi pun menjelaskan bahwa dia hanya ingin anaknya segera dioperasi karena dia tidak memiliki uang sebanyak itu untuk membayar pihak rumah sakit. Mendengar itu, orang-orang yang sedang disanderanya merasa kasihan. Di sisi lain, wanita yang sedang hamil tua tersebut sedang mengerang kesakitan. Raffi tak hanya tinggal diam, dia lalu membantu wanita tersebut dibawa ke ruang persalinan. Karena negosiasi tidak berjalan dengan baik, maka para polisi memutuskan untuk menahan Saru, istrinya Raffi. Mereka meminta Saru pergi dan bernegosiasi dengan suaminya. Sesampainya dia di sana, Saru tidak menyalahi suaminya. Tetapi dia tidak tahu bagaimana dunia melihat semuanya ini. Namun ada satu hal yang Raffi harus tahu, bahwa dia sangat mencintai Raffi dan tetap akan bersamanya. Di luar rumah sakit, para wartawan meminta pendapat dari orang-orang soal peristiwa tersebut. Ada segelintir orang yang merasa apa yang dilakukan oleh Raffi tidak benar. Sedangkan para rekan kerjanya membela apa yang dilakukan Raffi. Mereka beranggapan bahwa Raffi melakukan semuanya ini karena terpaksa oleh keadaan. Mereka juga bersaksi tentang kebaikan Raffi selama dia bekerja di perusahaan. Dan apa yang akan terjadi, mereka tetap akan mendukungnya. Mendengar kesaksian yang diceritakan oleh rekan kerjanya membuat orang-orang tahanannya bertepuk tangan dan memuji kebaikan Raffi, terutama perjuangan sebagai seorang ayah. Kemudian Raffi yang tengah mendamaikan sepasang suami istri, tiba-tiba dia ditembak dari belakang dan mengenai lengannya. Tetapi sebelum sniper tersebut meloloskan diri, Raffi berhasil melumpuhkannya. Raffi lalu menarik pria tersebut keluar dari dalam rumah sakit. Dia lalu memanggil wakil komisaris dan mengancam akan menghabisi pria tersebut dan seluruh tahanan jika anaknya tidak segera dioperasi. इस लोग तुम्हारे पास है, तो फिर इसे अंदर क्यों भेजा? Pria tersebut tidak bisa berbuat banyak, akhirnya memerintah agar Gaurav segera dibawa ke ruangan operasi. Sesaat kemudian, Saru menelepon Raffi dan mengabari bahwa Gaurav akan dioperasi. Gaurav yang telah lama tidak melihat ayahnya sangat merindukan kehadiran ayahnya. Namun Raffi berkata bahwa selama ini ayah sedang mencari jantung untukmu dan setelah dirimu sembuh, ayah akan membawamu pulang ke rumah kita. Setelah mendengar percakapan mereka, membuat orang-orang tahanan dan para polisi sejenak terdiam melihat penderitaan yang sedang dirasakan oleh mereka. Tidak lama kemudian, terdengar tangisan seorang bayi yang telah berhasil dilahirkan. Raffi lalu mengabari berita tersebut kepada salah seorang polisi yang merupakan ayah dari bayi tersebut. Selanjutnya Raffi membawa bayi tersebut keluar dari rumah sakit untuk bertemu dengan ayahnya. Dan akhirnya dia membebaskan seluruh tahanan karena dia tahu bahwa anaknya kini sedang dioperasi. Namun di sisi lain, Dr. Sin tidak ingin Gaurav dioperasi karena Raffi belum melunasi kewajibannya. Dia memutuskan untuk memberikan jantung yang telah didonorkan untuk tuan suami. Karena baginya lebih baik menyelamatkan seorang politisi yang berkuasa daripada seorang anak dari keluarga miskin. उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है. Who deserves life more? Mendengar itu, Dr. Tina merasa sangat kecewa, marah, dan putus asa. Dia lalu mendatangi Raffi dan berkata bahwa baik dokter maupun pemerintah sudah berbohong padamu. Karena jantung yang sudah disiapkan bukan untuk Gaurav. Raffi hanya bisa terdiam dan pasrah mendengar semuanya itu. Kini tak ada lagi yang bisa diharapkan. Namun dia berjanji bahwa jantung anaknya tak akan berhenti berdetak, walaupun nyawanya menjadi taruhan. Raffi lalu mendatangi anaknya yang sedang terbaring, tak sadarkan diri. Di sini kita tahu bahwa Raffi ingin mengakhiri hidupnya untuk memberikan jantungnya kepada anaknya. Sebelum pergi, Raffi berpesan bahwa suatu saat nanti kamu akan tahu bahwa ayah selalu ada di dalam dirimu dalam setiap detak jantungmu. Sayangi ibumu dan jagalah dia selalu. Berbaktilah kepada dia dan jadilah anak yang baik. Maafkanlah ayahmu yang tidak bisa membahagiakanmu dan ibumu. I love you बेटा. तू, मैं और तेरी मामा साथ रह सके. Dengan langkah tertatih, Raffi keluar dari rumah sakit. Sebelum mengakhiri hidupnya, Raffi berkata
bahwa beginilah nasib seorang yang terlahir dari keluarga miskin. Namun pemerintah seolah menutup mata melihat penderitaan warganya. Apa yang telah aku lakukan mungkin salah di matamu? Namun sebagai ayah, aku akan melakukan apapun demi keselamatan anakku. Terdengar suara dari orang-orang meminta agar Raffi membatalkan niatnya. Tak berselang lama datanglah seorang wakil komisaris dari partai politik. Dia meminta agar Raffi membatalkan niatnya, karena tuan suami telah memutuskan melupakan hidupnya, dan meminta agar jantung tersebut diberikan kepada Gauraf. Dia lalu meyakinkan Raffi bahwa partai akan menanggung semua biaya operasi anaknya, dan kini Gauraf sedang dioperasi. Seluruh kerumunan memuji wakil pemimpin dan meminta Raffi menurunkan senjata miliknya. Sesaat kemudian asisten wakil ketua datang dan bertanya mengenai keputusan tersebut. Namun pria itu berkata bahwa ini yang dinamakan permainan politik. Karena jika mereka menyelamatkan nyawa tuan suami, maka seluruh kerumunan yang pro Raffi akan mengusir mereka dari kekuasaan. Oleh karena itu, dengan mengorbankan tuan suami, maka mereka mendapat dukungan besar dan akan memenangkan pemilihan selanjutnya. Setelah itu, Raffi ditahan dan dibawa menuju pengadilan. Di ruangan persidangan, sang hakim memuji keberanian dan pengorbanan Raffi sebagai seorang ayah. Namun terlepas dari semuanya itu, Raffi tetap dianggap melakukan sebuah kejahatan. Akhirnya hakim memutuskan untuk memberikan hukuman 6 bulan penjara. Di akhir film kita diperlihatkan Gauraf telah sembuh dan sedang bermain kriket. Sedangkan Saru dan Gauraf juga sedang berada di sana sambil mengawasi anak mereka. Dan filmnya pun berakhir. Oke guys, sekian saja alur cerita filmnya. Silakan teman-teman memaknai pesan dari film ini sesuai sudut pandang teman-teman. Jika ada yang ingin memberi pesan kepada kedua orang tuanya, silahkan berkomentar di kolom komentar. Oke, sekian saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Sekian dan terima kasih.